Shalom anak-anak, selamat pagi. Senang sekali hari ini Losetiwi bisa ketemu lagi dengan anak-anak untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita awali ibadah kita dengan bersama-sama berdoa. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan. Hari ini kami boleh kembali beribadah. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin dan sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah ibadah ini boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita menjadi anak-anak yang terus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Untuk mengingatkan tentang hal ini, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita katakan, I wanna do right, wanna do what's right. Kiranya Tuhan memampukan kita semua menjadi makin serupa dengan Tuhan kita. Nah, Losetiwi mau ingatkan anak-anak, ayat hafalan kita minggu lalu terambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-34 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan, kita naikkan pujian bersyukurlah. Bertepuk tangan ya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Sebab ia baik, sebab ia
mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya tuh selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab kita, siapkan hati dan telinga kita. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama Lause adalah Lause Christina Teguh. Mungkin banyak dari adik-adik atau semua kali ya nggak kenal sama Lause. Ya, sekarang Lause perkenalan dulu ya sebelum Lause akan bercerita firman Tuhan di sini. Nah, Lause ini berasal dari Sekolah Alkitab Saat yang ada di Malang. Berhubung karena pandemi ini, akhirnya Lause dikasih kesempatan untuk boleh melayani adik-adik semua melalui cerita di sekolah minggu ini. Nah, sebelum kita mulai cerita, yuk kita sama-sama berdoa yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sekali lagi boleh mengumpulkan kami bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Tolong Tuhan yang bantu setiap kami agar kami boleh fokus mendengarkan cerita dan kami boleh mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lause ingin tanya nih. Pernah gak sih kalian itu, kan semua udah besar ya, ini kelas 4 sampai kelas 6 kan ya, pasti pernah dong ya jalan-jalan sama teman-teman, pergi ke mall, sebelum corona pastinya ya, atau janjian kerja tugas, atau misalkan yang cowok-cowok suka main games bareng. Pernah gak sih kalian terus janjian, ini nih kita mau main bareng nih, hari ini jam segini, jangan lupa ya, mau ke mall nih hari ini jam segini. Pernah gak? Loh, saya yakin pasti pernah lah ya semuanya. Terus kalau tiba-tiba udah hari A, udah harinya terus kan udah mandi, udah siap-siap, udah pergi ke GM. Terus tiba-tiba teman kalian telepon, halo, maaf nih aku lupa, aku udah bikin janji lain. Maaf ya, nggak jadi pergi ya. Gimana perasaan adik-adik? Kalau Lause, jujur ya ini, Lause bakal kesel. Please no. Sungguh kesel. Kayak ya kalau berikutnya teman Lause ini ngajak Lause pergi lagi, ya mungkin Lause akan pikir-pikir kali ya kayak, beneran nggak ini orang bisa menepati perkataan dia atau enggak. Padahal kan harusnya kalau orang itu sungguh-sungguh ada niatan, dia akan lebih menunjukkan lewat perbuatan dibandingkan hanya perkataan. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada nih seorang tokoh yang menunjukkan kesungguhannya itu lewat perbuatan. Kita mau baca sama-sama yuk. Itu diambil dari Lukas 17 ayatnya yang ke-11 sampai 19. Kalau adik-adik yang ada Alkitab di sampingnya bisa diambil, dibuka. Buat adik-adik yang udah buka, tentu cerita ini udah gak asing ya. Tentang 10 orang kusta. Mungkin udah diceritakan berkali-kali di sekolah minggu, berpuluh-puluh kali di sekolah. Tapi hari ini gak apa-apa ya kita dengar sekali lagi ya. Karena biar nancep, oke? Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus itu lagi berjalan di pinggiran kota Samaria dan Galilea. Di pinggiran kota berarti belum masuk ke dalam kota. Masih di luar ini. Masih di luar kota. Tapi waktu Tuhan Yesus lagi jalan, terus tiba-tiba ada yang berteriak, 10 orang kusta berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. 10 orang kusta berteriak. Coba adik-adik pikirkan,
di luar kota. Kalau di Surabaya itu berarti kayak ya daerah pinggir-pinggir yang zaman itu belum ada rumah. Daerah pinggir kota tuh kosong. Tapi ini ada 10 orang yang sakit kusta. Kenapa mereka ada di sana? Kayak ya harusnya kalau orang sakit kusta ya harusnya di rumah sakit kan ya, diobatin. Tapi kenapa mereka ini kok malah di pinggir kota, bukannya di rumah sakit atau diobatin sama teman-temannya? Lause punya 2 jawaban. Yang pertama, karena waktu itu sakit kusta itu adalah penyakit yang mematikan dan belum ada obatnya. Tapi sebenarnya yang lebih tepat adalah jawaban yang kedua, yaitu pada waktu itu sakit kusta dianggap sebagai hukuman dari Allah. Orang ini dianggap sebagai orang yang berdosa dan menerima kemarahan Tuhan gitu. Sehingga orang ini juga dibilang orang najis. Kalau dia bersentuhan gitu sama orang yang nggak najis, najis itu kotor gitu ya adik-adik. Kalau bersentuhan sama orang yang nggak najis, yang nggak sakit kusta, maka orang yang nggak najis ini juga jadi najis. Jadi orang-orang nggak ada yang mau sama orang yang deket-deket sama yang sakit kusta ini. Akhirnya semua orang yang sakit kusta disuruh pergi, udah pergi, nggak mau, keluar kota sana, pinggir sana, udah dibiarin gitu aja adik-adik. Sakit kusta loh, dibiarin gitu aja di pinggir kota, tinggal nunggu apa? Tinggal nunggu dipanggil Tuhan ya toh. Udah nggak ada lagi yang peduli, semua orang takut, bahkan keluarganya juga takut gitu untuk menyembuhkan, untuk kasih makan, takut. Karena itu tadi akan dianggap najis juga. Mereka benar-benar nggak punya pengharapan. Udah di pinggir kota tinggal nunggu waktunya Tuhan gitu. Tapi mereka ada dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah melakukan banyak sekali mujizat di Galilea. Gitu. Jadi mereka juga dengar. Dan mereka berharap Tuhan Yesus ini mau menyembuhkan mereka. Jadi mereka menunggu di pinggir kota. Berharap Tuhan Yesus itu lewat. Dan begitu Tuhan Yesus itu lewat, benar mereka langsung berdiri, berteriak, nggak berani terlalu dekat. Makanya mereka teriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Dan Tuhan Yesus digerakkan dengan rasa belas kasihannya. Akhirnya Tuhan Yesus berbicara kepada mereka. Tuhan Yesus meminta mereka untuk pergi, menunjukkan diri kepada para imam. Kenapa kok nggak disembuhin Tuhan Yesus, tapi disuruh ke imam? Karena pada waktu itu, kalau orang sakit kusta, mau dinyatakan sembuh harus pergi ke imam yang bisa menyatakan sembuh sehingga boleh balik ke kota itu imam. Jadi Tuhan Yesus suruh pergi ke imam. Dan mereka ini walaupun masih kusta ya, tapi kayak ya udah percayalah sama Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus bisa lah sembuhin kita. Akhirnya mereka pergi ke para imam. Tapi begitu mereka pergi di tengah jalan sadar, loh kok sembuh? Kok sembuh? Tapi apa yang terjadi kemudian adik-adik? 9 orang tetap pergi ke para imam. Tetap melanjutkan supaya ya udah aku cepat sembuh, aku bisa balik ke kota. Tapi ada satu orang yang berbeda, orang Samaria. Orang ini datang kembali ke Tuhan Yesus dan bilang, thank you Tuhan. Dia bersyukur, berlutut, berterima kasih kepada Tuhan. Tapi kenapa gitu, kayak ya kenapa nggak ya udah 10-10 pergi aja semua ke para imam kan selesai. Kenapa orang ini susah-susah gitu mau balik mengucap syukur ke Tuhan, cuman bilang thank you terus ya jadinya dia harus mengulur waktu untuk bisa dinyatakan sembuh sama para imam, harus mengulur waktu untuk bisa kembali beraktivitas. Kenapa? Karena dia tahu ada sesuatu yang lebih penting daripada kesembuhan itu. Bukan kesembuhannya yang penting, tetapi pribadi Yesus yang penting. Pribadi Yesus yang lebih penting daripada kesembuhannya, sehingga orang ini rela kembali. Gitu. Kalau kasih contoh itu kayak gini misalnya. Tentu kita semua suka ya sama yang namanya hadiah. Dan yang biasanya kasih hadiah adalah papa mama, benar? Nah, kalau misalkan adik-adik nih, dikasih hadiah sama papa mama, terus seneng kan? Tapi tiba-tiba ada orang datang. Suruh milih hadiah itu atau papa mama. Adik-adik bakal milih yang mana? Kalau Lause jelas pilih papa mama.
Kenapa? Supaya bisa dikasih hadiah lagi lah Ustaz. Oh enggak, itu iya, benar kalau kita pilih papa mama kita akan bisa dikasih hadiah lagi, tapi bukan itu yang penting. Yang penting itu bukan hadiahnya, tapi yang penting pribadinya papa mama. Aku ada bareng papa mama, aku merasa aman. Aku ada bareng papa mama, aku merasa dikasih. Jadi mereka berharga, mereka itu penting, dan aku bersyukur buat mereka. Begitu juga seharusnya respon kita terhadap Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus itu penting, Tuhan Yesus itu sangat berharga. Dan kita harusnya mengucap syukur kepada pribadi Tuhan Yesus, bukan terhadap apa yang Dia berikan saja. Gitu. Memang kita harus bersyukur terhadap apa yang Tuhan kasih. Dan itu sangat banyak. Kalau adik-adik mau urutin dari pagi hari, bisa bangun, bisa nafas, jelas karena Tuhan Yesus. Kita juga bisa makan, dibantu sama misalkan petani, peternak, papa mama yang menyediakan makanan. Kita ya udah thank you aja ke papa mama. Oh, enggak adik-adik. Pribadi orang yang menyediakan itu untuk kita itu sebenarnya adalah Yesus. Papa mama, petani, peternak itu ada untuk membantu, memberikan hadiah yang Tuhan berikan untuk kita sebenarnya. Dan lebih besar daripada itu, Tuhan Yesus bahkan memberikan dirinya sendiri sebagai hadiah yang tidak bisa digantikan untuk kita semua. Dia mau turun ke dalam dunia, Dia mati untuk menebus dosa-dosa kita, adik-adik. Jadi udah sepatutnya dan selayaknya dan seharusnya kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Pertama, ya kita bisa thank you ke orang-orang yang membantu kita. Misalkan papa mama, guru, pembantu kita mungkin. Kita yang menerima bantuan, ketika kita menerima kasih, tentu saja kita harus memberikan terima kasih gitu. Tapi yang jauh lebih penting adik-adik, jangan lupa kalau ada pribadi di atas sana yang sebenarnya adalah pemberi hadiah yang terutama itu, Tuhan Yesus. Oke adik-adik, jadi jangan pernah lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk menutup cerita hari ini, ayo kita sama-sama membaca ayat hafalan ya. Dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Oke, kakak Lause bacain dulu, nanti kita ulangi sekali lagi bareng-bareng ya. Oke, 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Oke, bisa? Gampang ya? Kita ulangi sekali lagi, oke? 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau mau datang dan mau menjadi hadiah terbesar bagi kami. Tidak ada hadiah yang lebih indah daripada kematian-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa kami ya Tuhan. Tuhan, ajarkan kami juga dalam menjalani hari ini. Setiap hari kami akan selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan terlebih lagi kami juga mau terus hidup belajar untuk berterima kasih terhadap orang-orang yang telah Engkau tempatkan di sekitar kami yang boleh membantu kami untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak pasti tidak lupa kan dengan kantong ini. Biasa kita kalau di sekolah minggu memberikan persembahan dengan kantong ini. Nah, persembahan itu merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi bagian yang harus kita berikan kepada Tuhan, kita harus mengingat untuk memberikannya. Seperti lagu yang berikut ini. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Ku tidak boleh memakai dan menggunakannya. Persembahan hanya Tuhan yang punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Jadi
lupa memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan kita beribadah lagi jam 8. Di mana Pak Paulus? Channel YouTube GKA Gloria Pacar. Selamat hari Minggu. God bless you.